Warga desa ini tidak pernah menemukan jasadnya, tapi sejak malam itu, Sungai Batang berhenti meminta tumbal. Konon, ada satu nama yang kini tinggal di dalam arus, dan jika kau menyebutnya, sungai akan mengingat dosamu. Sungai Batang mengalir seperti urat nadi tua yang menolak mati. Airnya keruh, berwarna coklat kehijauan, membawa bau lumpur bercampur daun busuk. Jika dilihat sekilas, ia tampak tenang. Namun ketenangan itu seperti senyum seseorang yang menyembunyikan niat buruk. Diam, tetapi mengawasi. Di tepi aliran itulah, Sarman berdiri setiap subuh. Tubuhnya kurus, tulang rusuknya terlihat jelas, seperti rangka perahu lapuk. Ia menurunkan celana kain lusuh, lalu masuk perlahan ke dalam air yang dinginnya menusuk sampai sendi. Sungai menyentuh betisnya, kemudian lutut, lalu pinggang. Tidak pernah lebih dalam dari itu. Bukan karena takut tenggelam, melainkan karena ada batas tak tertulis yang tak berani ia langgar. Setiap hari sebelum matahari naik, ritual itu dilakukan. Tidak ada doa keras, tidak pula sesajen mencolok, hanya keheningan dan napas tertahan, seperti orang yang sedang menunggu keputusan hakim. Hari itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Sarman meraba dasar sungai dengan telapak tangan gemetar. Lumpur terasa lembek, licin, seolah menggenggam balik jarinya. Saat itulah benda keras menyentuh kulitnya. Satu keping logam. Ia mengangkatnya perlahan. Sebuah koin emas berkilau meski tertutup lumpur. Warnanya tidak seperti perhiasan pasar. Kilauannya redup, dalam, seperti cahaya dari mata seseorang yang menatap dari balik gelap. Sarman menelan ludah. Ia memasukkan koin itu ke saku, lalu keluar tanpa menoleh ke belakang. Sungai di belakangnya beriak pelan, seakan menghela napas panjang. Di rumah, istrinya, Rini, menunggu dengan wajah letih. Dapur kecil itu hanya berisi tungku, panci hitam, dan sisa nasi semalam. Saat Sarman meletakkan koin di atas tikar, mata Rini membelalak. "Kamu nemu lagi?" Suaranya hampir berbisbis. Sarman mengangguk. Tidak bangga, tidak senang. Lebih mirip orang yang baru saja lolos dari sesuatu. Sejak koin pertama muncul seminggu lalu, hidup mereka berubah. Beras tidak lagi diutang, lampu bisa menyala lebih lama. Anak mereka, Dika, berhenti menangis karena lapar. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu cepat menjadi nyata. Namun, setiap mimpi, jika terlalu indah, biasanya menyimpan harga. Malam itu, Rini terbangun oleh suara aneh. Bukan angin, bukan pula hewan. Suara itu seperti isakan pelan, terputus-putus, datang dari arah sungai. Seperti tangisan anak kecil yang ditahan agar tidak terdengar. Ia membangunkan Sarman. Lelaki itu hanya membuka mata setengah, lalu kembali terlelap. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Tangisan itu tidak berhenti. Rini menutup telinga dengan bantal, tetapi suara tersebut justru terasa semakin dekat, seolah tidak datang dari luar rumah, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Pagi harinya, Sarman kembali ke sungai. Langit masih abu-abu, kabut tipis menggantung rendah. Burung-burung diam, seperti enggan bersuara. Saat kaki menyentuh air, perasaan aneh merambat naik. Bukan takut, melainkan dikenal, seperti pulang ke tempat yang seharusnya dilupakan. Tangannya meraba dasar lagi. Kali ini bukan koin yang ia sentuh. Kulit, lembut, bulat, licin. Sarman tersentak, menarik tangan dengan napas tersengal. Jantungnya berdegup seperti ditabuh. Ia menatap permukaan sungai yang tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa detik kemudian, ia mencoba lagi. Kali ini lebih hati-hati. Koin emas muncul kembali, terletak tepat di tempat yang sama, seakan sesuatu sengaja meletakkannya di sana. Sarman mengambilnya dan berlari pulang. Di rumah, Dika sedang bermain di lantai. Bocah itu tertawa, lalu tiba-tiba berhenti. Matanya menatap kosong ke arah pintu. "Ayah, tadi ada yang manggil namaku dari sungai." Rini dan Sarman saling berpandangan. Nama Sarman terasa berat di udara, seperti batu yang perlahan tenggelam. Di luar, Sungai Batang mengalir tanpa suara. Namun jika diperhatikan lebih lama,
Riaknya menyerupai bibir yang berusaha mengucapkan sesuatu. Dan sungai itu tidak pernah memberi tanpa mencatat. Pagi berjalan pincang hari itu. Matahari muncul terlambat, seperti enggan menyaksikan sesuatu. Cahaya hanya jatuh tipis di atas atap rumah Sarman. Tidak hangat, lebih mirip sorotan lampu pada ruang interogasi. Dika duduk diam, tidak bermain, tidak berceloteh. Tatapannya kosong, lurus ke arah jendela yang menghadap Sungai Batang. Sejak ucapan semalam, bocah itu berubah, seperti kertas basah yang kehilangan warna. Rini menyuapi sarapan dengan tangan gemetar. Setiap sendok mendekati mulut anaknya, perasaan tak nyaman menggelayut. Dika membuka bibir tanpa menoleh, lalu mengunyah perlahan, seakan pikirannya berada di tempat lain. "Yang manggil kamu, suaranya seperti apa?" tanya Rini, berhati-hati. Dika berhenti mengunyah, matanya berkedip sekali. "Seperti aku," jawabnya singkat. Kalimat itu jatuh seperti paku, kecil tetapi menancap dalam. Sarman berdiri di sudut ruangan, memandangi koin emas di telapak tangannya. Permukaannya kini tampak berbeda. Kilauannya tidak lagi indah, melainkan seperti tatapan mata yang terlalu lama tidak berkedip. Ia teringat sentuhan aneh di dasar sungai tadi pagi. Tekstur itu kembali terasa di kulitnya. Dingin, licin, manusiawi. Sejak hari itu, air mulai mengikuti Sarman. Bukan secara nyata, melainkan lewat hal-hal kecil. Jejak basah muncul di lantai meski hujan tidak turun. Pakaian kering berbau lumpur. Rambutnya selalu lembab, seolah baru keluar dari aliran sungai. Seperti bayangan, keberadaan itu tidak bisa disentuh, tetapi terus hadir. Sore menjelang, seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo datang tanpa diundang. Lelaki tua itu membawa tongkat bambu, matanya redup namun tajam. Ia berdiri lama di depan rumah sebelum masuk, menghirup udara seperti mencium aroma dosa. "Kalian dengar suara air akhir-akhir ini?" tanyanya, tanpa basa-basi. Rini tercekak. Sarman menunduk. Mbah Wiryo melangkah ke arah jendela, menatap Sungai Batang yang mengalir tenang. Bibir keriputnya bergerak pelan, seakan menghitung sesuatu yang tak terlihat. "Sungai itu seperti buku tua," katanya lirih. "Semua yang disentuhnya akan dicatat. Masalahnya, tidak semua orang siap membaca ulang catatan itu." Ia menoleh tajam ke arah Sarman. Tatapan tersebut bukan marah, melainkan iba, seperti melihat orang yang sudah terlanjur melangkah jauh ke rawa hisab. Malam tiba dengan cepat. Langit menghitam tanpa bintang. Angin berhenti. Suasana membeku, sunyi seperti ruang tunggu sebelum vonis. Nangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, bukan lagi isakan samar, melainkan panggilan yang utuh. Nama Dika disebut perlahan, diulang dengan intonasi lembut, nyaris penuh kasih, seperti suara ibu yang memanggil anaknya pulang saat senja. Dika bangkit dari tidur, kakinya melangkah sendiri menuju pintu. Rini menjerit tertahan, memeluk tubuh kecil itu sekuat tenaga. Dika meronta, wajahnya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. "Airnya dingin, tapi nyaman," bisiknya. Sarman berdiri kaku. Dalam kepalanya, sungai itu bukan lagi tempat, melainkan mulut jaksasa yang menunggu untuk menelan apa yang paling berharga. Ia teringat koin-koin emas, satu demi satu, mudah, cepat, seperti buah matang yang jatuh sendiri. Namun setiap kemudahan selalu seperti pisau bermata dua. Satu sisi memberi, sisi lain menunggu saat tepat untuk melukai. Tanpa berkata apapun, Sarman mengambil senter dan keluar rumah. Rini memanggil namanya, namun lelaki itu tidak menoleh. Ia berjalan menuju Sungai Batang dengan langkah berat, seperti terpidana yang akhirnya mendatangi tiang gantungan. Di tepi aliran, air tampak lebih tinggi dari biasanya. Riaknya membentuk lingkaran kecil, seolah ada sesuatu bergerak di bawah permukaan. Sarman berlutut.
Aku sudah ambil yang kau beri. Kalau ada harga, ambil aku saja." Air beriak. Lalu suara muncul dari dalam kepalanya. Bukan begitu caranya. Sarman menggigil. Suara itu terdengar seperti gema dirinya sendiri, tetapi lebih dalam, lebih tua, seperti bayangan yang belajar berbicara. "Kau sudah memberi nama, sekarang giliran sungai memanggil." Permukaan air tiba-tiba tenang, terlalu tenang, seperti mata yang menutup sebelum gigitan. Dari dasar, sesuatu bergerak naik. Bukan tubuh utuh, melainkan pantulan wajah Dika yang tersenyum pucat di permukaan sungai. Sarman mundur terhuyung. Di saat yang sama, dari rumah, Rini menjerit histeris. Nama anak mereka dipanggil lagi, lebih dekat, lebih jelas. Dan Sungai Batang, seperti janji yang tidak pernah tertulis, mulai menagih, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan panggilan yang terdengar terlalu familiar untuk ditolak. Jeritan Rini pecah seperti kaca jatuh ke lantai batu. Suara itu tidak panjang, tetapi cukup untuk merobek kesunyian malam. Sarman berlari pulang dengan napas terbakar. Dadanya terasa sempit seolah udara menolak masuk. Setiap langkahnya berat, seperti berjalan melawan arus tak terlihat. Di dalam rumah, lampu minyak bergoyang. Bayang-bayang menari di dinding, memanjang, menyusut, menyerupai sosok yang mencoba berdiri tegak. Rini memeluk Dika erat-erat. Anak itu gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang tidak kasat mata sedang menarik perhatiannya. "Ada yang berdiri di jendela," bisik Rini dengan suara patah. Sarman menoleh. Tidak ada siapapun. Hanya pantulan cahaya lampu di kaca, bergetar seperti air di permukaan kolam. Namun bau lumpur terasa kuat, bukan bau tanah biasa, melainkan aroma sungai yang terlalu lama menyimpan rahasia. Dika mengangkat kepala, matanya menatap lurus ke arah ayahnya. "Ayah kenal dia," ucapnya datar. Mukanya mirip ayah, tapi matanya kosong. Kalimat itu seperti palu. Sarman terduduk. Ingatannya berputar kembali pada pagi pertama saat koin emas muncul. Pada saat itu, ia merasa seperti menemukan jalan pintas di tengah hutan. Ia lupa bahwa jalan pintas sering berakhir di jurang. Mbah Wiryo datang lagi menjelang dini hari. Kali ini tanpa tongkat. Jalannya pelan namun mantap, seperti orang yang sudah menerima apapun hasilnya. Ia memandangi Dika lama sekali, lalu menutup mata. "Air tidak menciptakan," katanya akhirnya. "Air hanya memantulkan." Sarman menatapnya bingung. "Yang naik dari sungai bukan makhluk baru," lanjut tetua itu. "Itu bayangan yang tertinggal, seperti gema suara di lembah, tidak bersuara sendiri, hanya mengulang yang pernah diteriakan." Rini mulai menangis tertahan. Mbah Wiryo menoleh ke arah Sungai Batang melalui jendela. Permukaannya hitam, nyaris menyatu dengan langit. Tidak beriak, tidak bergerak, seperti cermin besar yang sedang menunggu wajah berikutnya. "Dulu," ucapnya pelan, "banyak orang melakukan hal serupa. Mereka menyebutnya pesugihan. Padahal sungai tidak pernah memberi kekayaan. Ia hanya mengembalikan sesuatu yang pernah diambil dari orang lain." Sarman merasa tenggorokannya kering. Koin emas di sakunya terasa panas, seperti besi dipanaskan. "Apa yang sebenarnya aku ambil?" tanyanya lirih. Mbah Wiryo membuka mata. Tatapannya dalam, seolah melihat ke dasar sungai, menembus lumpur, menembus tulang. "Waktu," jawabnya singkat. Dan waktu selalu dibayar dengan nyawa. Malam semakin pekat. Dika tertidur di pangkuan Rini. Napasnya pendek-pendek. Sesekali bibirnya bergerak, menyebut sesuatu tanpa suara. Sarman duduk di ambang pintu, menatap gelap. Sungai itu kini terasa dekat, terlalu dekat, seperti lubang yang perlahan melebar. Tiba-tiba, permukaan air beriak.
bukan karena angin, bukan karena hewan. Riakan itu membentuk lingkaran, lalu sosok muncul. Tubuhnya tidak sepenuhnya padam, seperti asap yang belajar menyerupai manusia. Wajahnya identik dengan Sarman, tetapi kulitnya pucat kebiruan, rambutnya basah, matanya cekung. Sosok itu tersenyum. "Aku yang kau titipkan," katanya tanpa suara, namun kata-katanya terdengar jelas di kepala Sarman. "Aku yang tinggal di bawah, menunggu giliran naik." Sarman mundur, punggungnya membentur dinding. "Kau siapa?" bisiknya. Sosok itu mendekat ke tepi. Setiap langkahnya membuat air naik sedikit, seolah sungai ingin ikut keluar. "Aku dirimu," jawabnya, "yang kau tinggalkan saat memilih koin dibanding jalan panjang." Penjelasan itu sederhana, namun menghancurkan, seperti menyadari bahwa bayangan sendiri selama ini hidup mandiri. Mbah Wiryo berdiri di samping Sarman. "Jika dibiarkan, pantulan itu akan mengambil tempat aslinya. Anakmu hanya pintu." Rini menjerit pelan, air mata mengalir tanpa suara. Sarman menatap Dika, lalu kembali ke arah sungai. Dalam dadanya, rasa takut bercampur penyesalan. Ia paham sekarang, setiap koin adalah pengikat, setiap pagi di sungai adalah penandatanganan ulang perjanjian tak tertulis. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya dengan suara hancur. Mbah Wiryo menjawab pelan, seolah takut didengar air. "Kembalikan semua, bukan koinnya, dirimu." Sungai beriak lebih keras. Sosok itu tertawa tanpa suara, seperti orang yang tahu hasil permainan sejak awal. Tidak ada yang benar-benar kembali, hanya berpindah tempat. Air mulai naik ke halaman rumah, pelan tapi pasti, seperti jam hasir yang dibalik. Dika terbangun dan menangis. Tangisannya bukan ketakutan, melainkan rindu. Rindu pada sesuatu yang belum pernah dia miliki. Sarman berdiri. Untuk pertama kalinya sejak semua bermula, ia melangkah maju tanpa ragu, menuju sungai, menuju pantulan, menuju kesalahan yang akhirnya harus dihadapi. Di belakangnya, Rini memeluk anak mereka erat-erat, dan sungai Batang seperti cermin retak, menunggu siapa yang akan tinggal di satu sisi dan siapa yang harus tenggelam di sisi lain. Langkah Sarman menuju sungai Batang terasa seperti berjalan di atas ingatan sendiri. Setiap pijakan menimbulkan rasa nyeri yang tidak terlihat, mirip luka lama yang baru disentuh kembali. Air di depan rumah telah mencapai mata kaki. Dinginnya menjalar pelan, sabar, seolah memahami bahwa waktu berpihak kepadanya. Pantulan dirinya masih berdiri di tepi aliran. Wajah serupa, tubuh serupa, hanya sorot mata yang berbeda. Jika Sarman menyimpan takut, sosok itu memelihara kepastian. Senyumnya tipis, seperti orang yang sudah lama menunggu giliran berbicara. "Kau datang juga," suara itu bergema di kepala Sarman. "Aku kira kau akan terus bersembunyi di balik anakmu." Kata-kata tersebut menusuk lebih tajam dibanding ancaman. Sarman berhenti beberapa langkah dari tepi. Air beriak lembut, menyerupai ain gelap yang dibentangkan. Mbah Wiryo berdiri di belakangnya. Wajah tetua itu pucat, nafasnya berat. Usianya terlihat bertambah dalam satu malam, seperti pohon tua yang akhirnya menyadari akarnya mulai rapuh. "Dengarkan baik-baik," ucapnya lirih. "Pengembalian bukan soal masuk ke air lalu selesai. Sungai tidak menerima tubuh kosong. Ia meminta kesadaran." Rini memeluk Dika di ambang pintu. Tangisan bocah itu mereda, berganti tatapan kosong. Matanya memantulkan cahaya air, seperti permukaan kolam yang meniru langit mendung. Sarman melangkah lebih dekat. Air menyentuh lututnya. Sensasi itu bukan sekedar dingin, melainkan kenangan yang menempel di kulit. Setiap pagi, setiap koin, setiap keputusan cepat kembali berputar di kepalanya. Seperti roda yang berderit karena dipaksa berputar terlalu cepat. "Aku akan kembali," ucapnya parau. "Ambil yang seharusnya." Sosok pantulan menggeleng pelan. "Kau salah paham," katanya. "Aku tidak mengambil,
Aku menggantikan, seperti daun kering yang jatuh agar tunas baru bisa tumbuh. Air naik sampai pinggang. Arusnya tidak deras, namun tekanannya mantap, sabar, tak terelakkan. Sungai Batang bekerja seperti waktu, tidak tergesa, tetapi selalu sampai tujuan. Mbah Wiryo mengeluarkan bungkusan kain tua. Di dalamnya terdapat koin-koin emas yang pernah Sarman ambil. Jumlahnya tidak banyak, namun beratnya terasa tidak wajar. Bukan berat logam, melainkan beban pilihan. Lepaskan satu persatu, kata tetua itu. Sebutkan alasanmu saat mengambilnya. Sarman mengambil koin pertama. Tangannya gemetar. Karena lapar, katanya. Logam itu jatuh ke air. Riak kecil muncul, lalu hilang, seperti nafas terakhir. Koin kedua. Karena takut miskin. Benda itu tenggelam membawa gema samar, seperti langkah menjauh. Koin berikutnya. Karena ingin cepat. Setiap alasan terasa seperti membuka simpul. Namun semakin banyak dilepas, tubuh Sarman terasa semakin ringan sekaligus rapuh. Seperti dinding tua yang batu-batunya dicabut satu persatu. Saat koin terakhir tersisa, sosok Pantulan mendekat. Wajahnya kini lebih jelas, lebih hidup. Yang terakhir, katanya lembut. Sebutkan dengan jujur. Sarman menutup mata. Dada terasa sesak. Aku tidak mau berjalan lama, ucapnya parau. Aku ingin hasil tanpa proses. Koin itu jatuh. Air beriak lebih besar. Arus berhenti sejenak, lalu berbalik arah. Seperti sungai yang ragu pada keputusannya sendiri. Sosok Pantulan menjerit tanpa suara. Tubuhnya mulai retak, seperti bayangan yang terkena cahaya terlalu terang, namun senyumnya tetap ada. Kau mengerti sekarang, tetapi pengertian selalu datang terlambat. Air tiba-tiba surut di sekitar Sarman. Ia terhuyang, hampir jatuh. Sungai Batang kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rini Rari menghampiri. Dika menangis, memeluk ayahnya erat. Tangisan itu hangat, nyata, membumi, seperti jangkar yang menahan Sarman agar tidak larut. Namun Mbah Wiryo tidak ikut lega. Ia menatap sungai dengan dahi berkerut. Belum selesai, gumamnya. Kabut tipis muncul di permukaan air. Dari dalamnya terdengar suara lain. Bukan pantulan Sarman, bukan pula suara anak. Suara itu berat, dalam, seperti gema dari perut bumi. Pengembalian diterima. Sebagian. Air kembali beriak. Kali ini membentuk banyak lingkaran kecil. Wajah-wajah samar muncul, silih berganti, seperti foto lama yang ditarik dari lumpur. Mata mereka kosong, mulutnya terbuka, seolah ingin berbicara tetapi lupa caranya. Mbah Wiryo mundur satu langkah. Sungai bukan hanya menyimpan satu pantulan, ia menyimpan semua yang pernah mengambil jalan pintas. Rini memeluk Dika lebih erat. Sarman berdiri kaku. Kesadarannya mulai terbuka pada kenyataan yang lebih luas. Ia bukan satu-satunya, ia hanya bagian dari antrian panjang. Sungai Batang tidak marah, tidak pula kejam. Ia bekerja seperti cermin besar di tengah desa. Siapapun yang menatap terlalu lama akan melihat dirinya sendiri. Dan mungkin tidak sanggup menerima pantulang itu. Air kembali tenang, namun ketenangan tersebut bukan akhir, melainkan jeda, seperti tarikan nafas sebelum kalimat berikutnya diucapkan. Dan Sarman sadar, pengorbanan belum benar-benar selesai. Ia hanya menunda keputusan sungai, karena ada harga yang tidak bisa dibayar dengan penyesalan saja. Pagi datang tanpa suara ayam. Desa terasa seperti bangunan kosong yang lupa diisi kehidupan. Kabut menggantung rendah, menutup atap rumah, pepohonan, juga jalan setapak menuju Sungai Batang. Udara berbau lembab, mirip ruang bawah tanah yang lama terkunci. Sarman duduk di beranda, menatap telapak tangannya sendiri. Kulitnya tampak biasa, tetapi rasa asing menjalar di dalam. Seperti memakai baju lama yang sudah tidak pas, ia merasa tubuh ini bukan sepenuhnya miliknya lagi. Dika tidur di pangkuan Rini. Bocah itu tampak tenang, namun napasnya tidak teratur.
Setiap tarikan udara terdengar seperti orang yang bermimpi panjang. Rini tidak berani memejamkan mata. Ketika kelopak tertutup, bayangan wajah-wajah dari sungai kembali muncul, berlapis-lapis seperti sisik ikan. Mbah Wiryo berdiri di tepi halaman, memandangi aliran dari kejauhan. Tatapannya kosong, seolah sedang membaca sesuatu yang hanya bisa dilihat orang seusianya. Dulu, katanya perlahan, Sungai Batang bukan tempat orang mencari jalan singkat. Ia jalur pulang bagi mereka yang tersesat. Sarman menoleh. Lalu, apa yang berubah? Tetua itu tersenyum pahit. Manusia. Ia mulai bercerita tentang masa ketika desa masih kecil, tentang orang-orang yang kehilangan arah lalu meminta sungai menyimpan beban mereka. Kesedihan, rasa bersalah, janji yang dilanggar. Air menerima, karena air selalu menerima apapun yang jatuh ke dalamnya. Masalah muncul ketika permintaan berubah, dari melepas menjadi meminta, dari menaruh menjadi mengambil. Seperti sumur yang awalnya tempat minum lalu digali terus sampai runtuh. Sungai tidak menolak, lanjut Mbah Wiryo. Ia hanya mencatat, dan catatan itu sekarang terlalu penuh. Siang hari kejadian aneh mulai muncul. Seorang perempuan tua berteriak melihat suaminya yang telah meninggal berdiri di pematang. Seorang pemuda pingsan setelah mendengar namanya dipanggil dari air. Jejak kaki berlumpur muncul di halaman rumah-rumah tertentu, lalu menghilang begitu saja. Desa seperti buku lama yang halamannya dibuka paksa. Kisah-kisah usang keluar tanpa izin. Sarman menyadari pola yang menyesakkan. Semua rumah yang didatangi kejadian aneh memiliki satu kesamaan. Pemiliknya pernah mengambil sesuatu dari Sungai Batang, entah koin, keberuntungan, atau keselamatan yang seharusnya berakhir. Seperti utang lama yang baru ditagih saat bunga sudah berlipat. Menjelang senja, air kembali naik. Tidak deras, tidak terburu. Perlahan menyentuh akar pohon, batu, halaman. Sungai bergerak seperti makhluk tua yang bangkit dari tidur panjang. Mbah Wiryo memanggil Sarman mendekat. "Pengembalianmu belum lengkap," katanya pelan. "Kau hanya melepaskan alasan, tapi akibatnya masih tertinggal." "Apalagi yang harus kulakukan?" tanya Sarman. Tetua itu menatapnya lama. Tatapan itu berat, penuh pengetahuan yang menyakitkan. "Kau harus menjadi saksi, bukan korban, bukan pelaku, penjaga." Kata itu terdengar asing. Sarman mengerenyit. "Sungai butuh seseorang yang mengingat," lanjut Mbah Wiryo, "agar tidak semua pantulan mencari jalan sendiri." Malam turun, kabut kembali menyelimuti desa. Di tepi Sungai Batang, wajah-wajah samar muncul lagi. Mereka tidak berteriak, tidak pula meminta. Mereka hanya menatap, seperti orang yang ingin dikenang. Sarman melangkah ke tepi, kali ini tanpa rasa takut. Hanya kelelahan yang dalam, seperti orang yang akhirnya berhenti lari. "Aku ingat kalian," ucapnya pelan. Air beriak kecil. Wajah-wajah itu meredup satu persatu seperti lilin yang ditiup angin. Namun satu bayangan tertinggal, pantulan dirinya. Tidak lagi tersenyum, tidak pula menantang. "Kau akan tinggal di sini, di antara." Sarman mengangguk. Ia mulai memahami, menjadi penjaga berarti hidup di batas. Tidak sepenuhnya milik darat, tidak pula larut bersama arus. Seperti batu di tengah sungai, selalu diinjak, jarang diperhatikan, tetapi menahan arah aliran. Dari kejauhan, Rini memeluk Dika. Air mata mengalir, namun kali ini bukan ketakutan. Lebih mirip perpisahan tanpa kematian. Fajar menyingsing pelan. Air mulai surut. Desa perlahan kembali terlihat. Burung bernyanyi ragu-ragu, seakan memastikan dunia masih aman. Sungai Batang mengalir seperti biasa, tenang, keruh, diam. Namun bagi Sarman, aliran itu kini berbicara dengan cara berbeda. Setiap riak adalah ingatan, setiap pusaran adalah peringatan. Dan ia tahu, selama manusia masih tergoda jalan singkat, sungai tidak akan pernah benar-benar sepi.
karena ada jejak yang tidak bisa dihapus air, hanya dijaga agar tidak kembali menelan segalanya. Menjadi penjaga bukan berarti berdiri sepanjang waktu di tepi sungai. Justru sebaliknya. Sarman masih berjalan, makan, berbicara, bahkan tertawa kecil bersama Dika. Namun, di balik semua itu, kesadarannya selalu tertinggal satu langkah di belakang arus. Seperti mata yang terbuka meski kelopak tertutup. Sungai Batang kini tidak lagi memanggilnya lewat suara. Ia menggunakan perasaan. Getaran halus di dada. Rasa berat mendadak saat seseorang mendekati air dengan niat yang salah. Sensasi itu mirip lonceng tak terlihat, berbunyi tanpa bunyi. Hari ketiga setelah air surut, Sarman merasakannya. Getaran itu muncul saat matahari condong ke barat. Datangnya perlahan, lalu menetap, seperti duri kecil yang tertancap di bawah kulit. Sarman menghentikan langkahnya. Pandangannya otomatis mengarah ke hulu. Di sana, di balik semak bambu, seseorang berdiri. Lelaki muda, tubuh kekar, pakaian bersih. Wajahnya tegang, namun matanya menyimpan harapan yang terlalu besar untuk ukuran desa kecil. Namanya Ardi. Pendatang, baru sebulan menetap, tetapi cepat dikenal karena uangnya yang selalu cukup. Sarman mendekat tanpa suara. Langkahnya ringan, seolah tanah mengerti tugasnya. Ardi berjongkok di tepi sungai Batang. Tangannya memegang sesuatu, bukan sesajen, bukan koin, melainkan ponsel yang layarnya menyala. Di sana terpampang foto rumah besar, mobil mengkilap, gaya hidup yang tidak pernah tumbuh di desa ini. "Jangan," kata Sarman pelan. Ardi tersentak. Wajahnya berubah, lalu tersenyum kaku. "Saya cuma lihat-lihat," jawabnya. "Cepat, terlalu cepat." Sarman menatap air. Permukaannya tenang, namun di bawahnya arus bergerak pelan, seperti hewan besar yang sedang menunggu mangsa lengah. "Yang lihat-lihat biasanya ingin mengambil," ucapnya, "dan yang mengambil jarang siap membayar." Ardi tertawa kecil. Tawa itu rapuh, seperti kaca tipis. "Bapak tidak mengerti," katanya. "Saya cuma ingin cepat. Dunia di luar bergerak terlalu kencang." Kalimat itu terasa familiar, seperti gema dari masa lalu Sarman sendiri. Ia melihat bayangannya berdiri di posisi Ardi, sama gelisahnya, sama laparnya. "Sungai ini bukan jalan pintas," kata Sarman. "Ia cermin. Kau akan melihat dirimu, lalu kehilangan arah." Ardi berdiri. Pandangannya berubah keras. Kalau sungai ini berbahaya, kenapa desa masih berdiri di sekitarnya? Sarman terdiam sejenak, lalu menjawab jujur. Karena manusia selalu yakin dirinya pengecualian. Malam itu hujan turun deras. Air sungai Batang naik sedikit. Tidak mengancam, tetapi cukup untuk mengingatkan. Sarman duduk di tepi, berjaga. Matanya mengikuti setiap riak, seperti membaca tulisan yang hanya muncul sesaat. Menjelang tengah malam, langkah kaki terdengar. Ardi kembali. Kali ini sendirian. Wajahnya basah oleh hujan, napasnya cepat. Ia tidak membawa apapun, hanya dirinya sendiri yang ternyata paling berat. "Aku tidak minta kaya," katanya tergesa. "Aku cuma ingin aman. Aku lelah dikejar gagal." Sarman menatapnya lama. Sungai beriak kecil, seperti mendengarkan. "Keamanan yang dicuri akan selalu dicari kembali," jawabnya. "Air tidak menyimpan utang, ia menagih." Ardi berlutut, tangannya menyentuh permukaan sungai. Seketika getaran di dada Sarman menguat, seperti tali yang ditarik paksa. Wajah lain muncul di air, bukan pandulan Ardi, bukan pula Sarman. Wajah itu asing, tetapi penuh rindu. Mulutnya bergerak tanpa suara. Ardi terisak. "Itu ayahku," bisiknya. "Dia mati tenggelam." Sarman merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Sungai tidak berbohong. Ia hanya menunjukkan apa yang paling mudah memancing hati. "Kalau kau teruskan," ucapnya pelan, "yang muncul berikutnya bukan kenangan, melainkan pengganti." Ardi gemetar. Air mata bercampur hujan. Untuk sesaat, ia tampak seperti anak kecil yang tersesat di tengah hutan. Akhirnya ia menarik tangannya, mundur perlahan.
Getaran di dada Sarman meredah. Namun sungai belum selesai. Air beriak lebih besar. Wajah-wajah lain muncul sekilas lalu menghilang, seperti peringatan terakhir. Ardi berlari pergi tanpa menoleh. Sarman tetap di sana hingga fajar. Saat matahari muncul, sungai kembali tenang, seperti halaman buku yang ditutup setelah dibaca sebagian. Tidak semua cerita ingin diketahui manusia. Sarman berdiri, tubuhnya lelah tetapi pikirannya jernih. Ia paham sekarang, menjadi penjaga bukan soal melarang, melainkan menghadirkan pilihan terakhir sebelum seseorang jatuh. Seperti pagar rapuh di tepi jurang, mudah dilewati, tetapi cukup untuk membuat orang berhenti sejenak dan berpikir. Di kejauhan, desa mulai bangun. Kehidupan berjalan lagi. Orang-orang akan lupa. Mereka selalu lupa. Namun Sungai Batang tidak pernah lupa. Dan Sarman tahu, selama masih ada yang berdoa ingin cepat, tugasnya tidak akan berakhir. Karena penjaga tidak dipilih untuk menyelamatkan semua orang. Hanya untuk memastikan bahwa setiap langkah menuju air diambil dengan sadar. Desa tidak berubah wajahnya, tetapi niat di balik senyum mulai retak. Orang-orang berbicara pelan, berhenti ketika Sarman lewat, lalu melanjutkan bisik setelah bayangannya hilang. Seperti permukaan kolam yang tampak bening, padahal dasar penuh lumpur. Menjadi penjaga membuatnya peka pada hal-hal kecil. Nada suara yang terlalu ramah, tatapan yang bertahan lebih lama dari wajar, pertanyaan yang terdengar sederhana, namun ujungnya mengarah ke satu tempat yang sama, Sungai Batang. Airnya sekarang jinak, kata seorang warga suatu sore. Tidak banjir, tidak makan korban. Kalimat itu terdengar seperti pujian, padahal lebih mirip tantangan. Sarman hanya mengangguk. Ia tahu, ketenangan sering disalahartikan sebagai izin. Seperti anjing yang berhenti menggonggong bukan karena ramah, melainkan karena sedang menunggu saat tepat untuk menggigit. Malam itu, Mbah Wiryo meninggal. Tidak ada teriakan, tidak ada firasat. Lelaki tua itu hanya tertidur, lalu tidak bangun lagi. Kepergiannya seperti daun kering jatuh dari dahan, sunyi, wajar, tetapi menyisakan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Saat jenazah dimandikan, air di Sungai Batang beriak tanpa angin. Pelan, panjang, seolah menarik nafas duka. Sarman berdiri di tepi, kepala tertunduk. Ia paham maknanya. Pengetahuan yang selama ini diwariskan kini berhenti pada dirinya. Tidak ada lagi penyangga di antara desa dan sungai. Dan manusia selalu berani ketika merasa tidak ada yang mengawasi. 3 hari setelah pemakaman, kejadian itu terjadi. Beberapa pemuda berkumpul di hulu saat malam. Mereka membawa minuman, tawa keras, dan keberanian palsu. Sarman merasakannya dari jauh. Getaran di dada muncul kasar, tidak teratur, seperti alat musik dipukul sembarangan. Ia berlari ke sana. Di bawah cahaya bulan, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya mengeras. Di tepi Sungai Batang berdiri 5 orang, salah satunya Ardi. Wajah pendatang itu berubah. Bukan lagi ragu, melainkan yakin. Keyakinan berbahaya karena biasanya datang setelah seseorang memutuskan tidak mendengar. "Kami cuma mau coba," kata Ardi. "Tidak seperti dulu, tidak ada koin, tidak ada doa aneh." Sarman menatap mereka satu persatu. Di mata masing-masing ia melihat hal berbeda. Ada keserakahan, ada ketakutan, ada iri. Namun semuanya disatukan oleh satu dorongan, ingin lebih cepat dari yang lain. Sungai tidak peduli caranya. Ia hanya membaca niat. Seorang pemuda tertawa mengejek. "Kalau begitu, kenapa kau dibiarkan hidup di dekat sini?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari makian. Karena jawabannya sederhana, tetapi menyakitkan. "Karena aku sudah membayar dengan sesuatu yang tidak bisa kalian lihat." Ardi melangkah maju. "Kami tidak ingin menggantikan siapapun," katanya. "Kami hanya ingin hasil." Kalimat itu seperti mengulang kesalahan lama dengan susunan kata berbeda, seperti mengira racun aman hanya karena gelasnya baru. Air beriak, pelan, berat. Suara dari dalam sungai mulai terdengar. Bukan panggilan, melainkan bisikan banyak suara yang bertumpuk, seperti pasar dalam kabut. Wajah-wajah muncul di permukaan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Salah satu pemuda menjerit, lainnya mundur. Namun Ardi tetap berdiri.
Tatapannya terkunci pada satu wajah di air, wajah ayahnya. "Ayah pulang," bisiknya. Sarman bergerak cepat. Ia menarik Ardi mundur sebelum tangan itu menyentuh air. Sentuhan tersebut terasa panas, seperti memegang besi lama yang baru diangkat dari api. "Lepaskan!" teriak Ardi. "Kau tidak berhak." Kalimat itu berubah menjadi teriakan banyak orang. Para pemuda mulai berteriak juga, bukan karena takut, melainkan marah. Marah pada kenyataan bahwa ada orang lain yang berdiri di antara mereka dan keinginan. Dorongan datang dari belakang. Sarman hampir terjatuh. Dalam 1 detik itu, ia merasakan sesuatu yang lama tidak muncul, kemarahan. Air Sungai Batang bergolat, tidak besar, tidak menghancurkan, tetapi cukup untuk membuat tanah licin. Salah satu pemuda terpeleset, tubuhnya jatuh ke air dengan suara berat. Jeritan pecah. Arus tidak menyeretnya jauh. Tubuh itu tetap terlihat, tetapi tidak bergerak. Mata terbuka, menatap kosong ke langit. Air di sekitarnya tenang kembali, seperti tidak terjadi apa-apa. Semua membeku. Sarman berdiri terengah. Dadanya sakit, tangannya gemetar. Ia tahu, bahaya terbesar bukan lagi sungai, melainkan manusia yang merasa pantas menantangnya. Dan Sungai Batang seperti pedang yang diletakkan di tengah ruangan, tidak akan memilih siapa yang terluka. Ia hanya menunggu siapa yang paling dulu melangkah terlalu dekat. Desa berubah sikap seperti cuaca di pegunungan. Pagi bisa cerah, siang mendung, malam badai. Setelah kejadian di hulu, orang-orang tidak lagi menyapa Sarman dengan wajah terbuka. Senyum menjadi tipis, salam terdengang setengah hati. Beberapa pintu tertutup lebih cepat ketika langkahnya mendekat. Ia paham tanda-tanda itu, sama seperti riak kecil sebelum arus membesar. Mayat pemuda yang jatuh ke Sungai Batang tidak pernah ditemukan. Tubuhnya seakan larut tanpa sisa, tidak terdampar, tidak kembali. Kehilangannya menjadi cerita liar yang tumbuh tanpa kendali. Ada yang bilang sungai lapar, ada yang berbisik Sarman memberi tumbal. Kebenaran tenggelam di antara dugaan. Rini merasakan tekanan itu lebih dulu. Saat ke pasar, pedagang menimbang barang lebih lama. Tatapan mata menyelidik, seperti mencari bekas dosa di wajahnya. Dika tidak lagi diajak bermain oleh teman-temannya. Anak-anak menjauh, seolah ia membawa bau yang tidak kasat mata. "Kenapa mereka takut?" tanya Dika suatu malam. Sarman tidak langsung menjawab. Ia mengelus kepala anaknya pelan. "Karena orang sering takut pada cermin," katanya akhirnya. "Takut melihat bayangan sendiri." Malam berikutnya, sungai memanggil dengan cara berbeda. Bukan suara, bukan getaran di dada, melainkan mimpi. Sarman berdiri di tengah Sungai Batang, airnya setinggi dada. Di sekelilingnya, desa tampak terbalik seperti dunia yang dilihat dari dalam mangkuk kaca. Wajah-wajah warga muncul di permukaan air, satu persatu, menyebut namanya dengan nada tuduhan. "Kau penyebabnya, kau penghalang, kau seharusnya ikut tenggelam." Di antara wajah-wajah itu muncul bayangan lain. Pantulan dirinya sebagai penjaga tampak retak, seperti patung tanah liat yang terlalu lama terendam hujan. "Kau mulai goyah," kata bayangan itu. Sungai merasakannya. Sarman terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah keringat. Dari luar suara langkah terdengar, banyak langkah. Obor menyala di kejauhan. Warga berkumpul di depan rumahnya, tidak membawa senjata tajam, tetapi membawa kemarahan yang lebih berbahaya. Ardi berdiri di barisan depan, wajahnya keras, rahangnya mengatup. "Kami tidak ingin kematian lagi," teriak seseorang. "Sejak kau jadi penjaga, desa tidak tenang," sahut yang lain. Sarman keluar. Rini mencoba menahannya, namun ia menggeleng. Tatapannya tenang, meski dadanya terasa ditekan batu besar. "Kalian tidak marah padaku," katanya lantang. "Kalian marah karena keinginan kalian ditahan." Kerumunan bergumuruh. Kata-kata itu seperti minyak disiram ke api.
Ardi melangkah maju. "Kalau kau memang penjaga," katanya dingin, "buktikan sungai tidak akan mengambil siapapun lagi." Permintaan itu terdengar sederhana, namun mustahil, seperti menyuruh malam berhenti gelap. "Sungai bukan milikku, aku tidak mengendalikannya." "Kalau begitu," balas Ardi, "kami tidak butuh kau." Beberapa orang mengangguk, yang lain ragu, namun keraguan mudah hanyut dalam jumlah besar, seperti daun kering yang terbawa arus hanya karena tidak punya pegangan. Mbah Wiryo pernah berkata, penjaga dibutuhkan selama masih dipercaya. Saat kepercayaan hilang, sungai akan mencari jalan sendiri. Sarman menatap Sungai Batang. Airnya bergerak pelan, tidak marah, tidak tenang, seperti seseorang yang sedang menimbang keputusan. "Ada harga yang harus dibayar," ucap Sarman pelan. "Jika aku pergi, sungai tidak lagi memiliki batas." "Kami siap," jawab Ardi cepat. Kalimat itu membuat Sarman tersenyum getir. Ia pernah mengucapkannya dulu. Malam itu, warga memaksanya pergi dari tepi sungai. Bukan dengan kekerasan terang-terangan, melainkan tekanan yang terus mendorong, seperti arus kecil yang akhirnya menjatuhkan orang lelah. Sarman pulang dengan langkah berat. Rini menangis dalam diam. Dika memeluk ayahnya erat, seolah tubuh kecil itu satu-satunya jangkar. "Ayah mau kemana?" tanya bocah itu. "Aku mau ke tempat di mana sungai bisa melihat aku dan aku bisa melihatnya." Ia tahu jika penjaga tidak berada di antara, sungai akan berbicara langsung pada manusia, dan manusia jarang siap mendengar. Menjelang fajar, Sungai Batang berubah. Airnya naik lebih cepat dari biasanya. Tidak banjir besar, tetapi cukup untuk masuk ke halaman-halaman rumah. Wajah-wajah samar kembali muncul, lebih banyak, lebih jelas. Warga mulai panik, teriakan terdengar, obor jatuh, ketakutan menyebar seperti asap. Ardi berdiri di tepi, memanggil ayahnya yang muncul di permukaan. Tangannya terulur, matanya berkaca-kaca. Sarman merasakan panggilan itu dari jauh. Sungai menariknya, bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai jawaban terakhir. Ia melangkah mendekat, meski setiap langkah terasa seperti meninggalkan dunia yang dikenalnya. Seperti perahu yang akhirnya melepas tali dari dermaga. Air menyentuh kakinya, lalu lutut, lalu pinggang. Sungai Batang beriak, membentuk satu wajah besar dari banyak wajah. Penjaga ditolak. Suara itu bergema tanpa suara. Batas dihapus. Sarman menghela napas panjang. Ia sadar ini bukan tentang desa lagi, bukan tentang sungai semata. Ini tentang pilihan terakhir. Dan di belakangnya, Rini berteriak memanggil namanya. Dika menangis, suaranya pecah oleh angin. Sarman tidak menoleh, karena ia tahu sekali menoleh, langkah ini akan berhenti, dan sungai tidak akan menunggu lagi. Di saat itu, Sungai Batang bukan lagi cermin, ia menjadi pintu, dan seseorang harus berdiri tepat di ambangnya. Sarman berdiri di ambang Sungai Batang seperti seseorang yang berdiri di tepi ingatan terakhir. Air mencapai dadanya, dingin merayap bukan sebagai rasa, melainkan kesadaran bahwa setiap langkah ke depan adalah kalimat penutup bagi hidup yang pernah ia kenal. Desa di belakangnya riuh oleh teriakan, namun suara itu memudar seperti gema yang kehilangan dinding. Di hadapannya, permukaan sungai berubah, riak menyatu, membentuk bidang luas menyerupai kaca gelap. Dari sana, wajah-wajah lama bangkit perlahan. Mereka bukan marah, bukan pula memohon. Tatapan itu hanya ingin diakui, seperti surat lama yang akhirnya dibuka. Rini berlutut di tepi, memeluk Dika. Tangis bocah itu pecah, tetapi tidak memanggil ayahnya. Seolah naluri kecilnya memahami bahwa panggilan bisa menarik orang kembali saat langkah harus selesai. Rini menggigit bibir, menahan jerit, karena cinta kadang berarti melepaskan dengan diam. Sarman menoleh ke sungai. "Aku di sini," ucapnya pelan. "Bukan untuk mengambil, bukan untuk menunda." Air beriak, suara besar muncul tanpa bunyi, berat seperti batu
batu yang dijatuhkan ke sumur tua. Penjaga ditolak oleh manusia. Apa yang kau tawarkan? Sarman menarik napas. Di dadanya, hidup berputar seperti gulungan kain. Masa kecil, lapar, koin, wajah Dika, tangan Rini. Semua membentuk satu benang yang akhirnya bertemu simpul. Namaku, jawabnya. Biarkan arus mengingatku. Biarkan manusia lupa caranya meminta cepat. Permukaan sungai berkilau redup. Wajah pantulannya muncul sekali lagi. Tidak menantang, tidak mengejek, hanya lelah. Jika namamu tinggal, kata bayangan itu, kau tidak akan pulang. Sarman menyenyum tipis. Rumah bukan selalu tempat kembali. Kadang rumah adalah batas yang dijaga. Ia melangkah maju. Air menutup bahunya. Desa di belakang menjadi garis kabur. Sungai Batang tidak menelan dengan kasar. Ia menerima seperti tanah menerima hujan, tanpa selebrasi, tanpa amarah. Di saat kepala Sarman tenggelam, cahaya tipis muncul dari dasar, memanjang seperti jalan kecil yang hanya bisa dilalui satu orang. Nama itu diucapkan, bukan oleh mulut, bukan oleh suara, melainkan oleh arus. Diterima. Sekejap kemudian, air surut perlahan. Wajah-wajah memudar, riak kembali kecil. Sungai Batang kembali seperti sebelumnya, keruh, tenang, seolah tak pernah berbicara. Desa terdiam. Ardi berdiri paling depan, wajahnya kosong. Ia menatap permukaan air yang kini memantulkan langit pucat. Ayahnya tidak muncul lagi. Tidak ada panggilan, tidak ada janji. Hari berganti, minggu berjalan, tidak ada banjir, tidak ada koin, tidak ada suara malam yang memanggil nama. Sungai Batang menjadi sungai lagi. Tempat air lewat, bukan tempat harapan dicuri. Rini pindah ke rumah kecil jauh dari tepi. Dika tumbuh dengan kebiasaan aneh. Setiap sore, ia melempar daun ke aliran, lalu menghitung sampai daun itu menghilang. Jika orang bertanya, ia hanya berkata, "Ayah sedang bekerja." Mbah Wiryo telah tiada, namun kalimatnya hidup di ingatan Rini. Penjaga tidak selalu terlihat. Kadang hanya terasa ketika bahaya tidak terjadi. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak kecil hampir terpeleset di tepi Sungai Batang. Ia berhenti mendadak, seperti ditahan tangan tak terlihat. Anak itu menoleh, kebingungan, lalu mundur. Tidak ada yang melihat apapun. Namun di air, riak kecil membentuk satu garis lurus, lalu menghilang. Orang-orang mulai bercerita, bukan tentang pesugihan, bukan tentang kekayaan, melainkan tentang sungai yang aneh, tenang, tetapi membuat orang berpikir dua kali. Seperti pintu tanpa penjaga, yang terasa berat untuk dibuka. Nama Sarman jarang disebut. Waktu mengikis ingatan seperti air mengikis batu. Namun di saat tertentu, ketika niat terlalu cepat, ketika doa ingin memotong jalan, arus menjadi berat, langkah terasa ragu, dan orang-orang memilih pulang. Itulah warisan yang ditinggalkan. Bukan kutukan, bukan harta, melainkan jeda. Seperti rem kecil pada roda yang meluncur terlalu kencang. Tidak menghentikan perjalanan, tetapi menyelamatkan dari jurang. Sungai Batang mengalir terus. Ia tidak baik, tidak jahat. Ia hanya menyimpan nama yang pernah tinggal, agar manusia ingat bahwa setiap keinginan memiliki berat. Dan di antara arus, jika diperhatikan sangat lama, kadang terlihat bayangan seorang lelaki berdiri diam. Bukan meminta, bukan menunggu, hanya memastikan batas tetap ada. Karena tidak semua akhir perlu disaksikan. Sebagian cukup dirasakan ketika jalan pintas tiba-tiba terasa terlalu mahal untuk ditempuh. Namun, pertanyaannya bukan apakah pesugihan itu benar, melainkan jika sungai kembali meminta satu nama lagi, siapa di antara kita yang siap menggantikan?